Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Murni Sapitri dalam acara berita seputar Parepare Peduli. Beragam informasi telah kami rangkum untuk Anda. Berikut berita selengkapnya. Kementerian Agama Parepare himbau warga lengkapi data sedini mungkin sebelum ke kantor urusan agama. Beberapa program pembangunan yang menyentuh masyarakat. Penjual berharap pasar UKM yang ada di Parepare lebih diefektifkan lagi. Berita pertama untuk hari ini pemirsa, Kementerian Agama Parepare menghimbau kepada warga agar senantiasa melaporkan diri ke kantor urusan agama setempat bila ingin melaksanakan pernikahan. Berikut liputannya. Kementerian Agama Parepare menghimbau kepada warga agar senantiasa melaporkan diri di kantor urusan agama setempat bila ingin melaksanakan pernikahan. Hal ini diungkapkan Ketua Urusan Agama Kecamatan Bacu Kiki, Amir Said, saat menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW mewakili Kepala Kementerian Agama Parepare di Baruga Polres Parepare, Senin 11 Januari lalu. Dalam kesempatan ini, Amir Said juga menjelaskan bahwa pentingnya melaporkan diri saat ingin melaksanakan pernikahan karena sistem penginputan data bagi calon mempelai saat ini dilakukan secara online. Bila tidak dilaporkan secepatnya, maka secara otomatis data calon mempelai dan keluarga laki-laki maupun perempuan tidak akan terdaftar di kantor urusan agama. Amir Said juga meminta kepada masyarakat yang ingin menikahkan anak maupun keluarganya agar mendatangi KUA secepat mungkin sebelum pernikahan dilaksanakan untuk mengurus segala bentuk persyaratan. Sampaikan kepada bapak-bapak, kalau sudah memberikan anaknya, sebaiknya jauh-jauh hari sebelumnya datanglah ke KUA untuk mempertanyakan syarat-syarat apa yang perlu disiapkan. Kepala Kantor Urusan Agama Bacu Kiki juga menyarankan agar KTP untuk calon mempelai maupun keluarga datanya harus sama dengan yang tertera di kartu keluarga. Sudah Mi, naik mak. Nggak pakai helm kok ga? Nggak. Mau mak kok ga pulang? Iya. Nggak pakai helm Mi. Iyo, tidak pakai helm Mi. Satu je helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pikat dulu kali ambil helm dah. Ya. Dipersembahkan oleh Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Di bawah pemerintahan Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe, program-program pembangunan di kota khususnya di tahun 2016 ini dipastikan lebih banyak menyentuh masyarakat. Berikut liputannya.
Selama masa pemerintahan Wali Kota Parepare HM Taupan Pawe, beberapa program pembangunan di Kota Parepare khususnya di tahun 2016 dipastikan benar-benar akan lebih banyak menyentuh kepada masyarakat, baik di bidang pelayanan, pembinaan, maupun pemberdayaan masyarakat. Melalui APBD 2016, pemerintah Kota Parepare yang baru pertama kalinya menembus angka 1 triliun lebih tentunya akan menjadi harapan besar bagi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan di semua sektor. Ada beberapa sektor pembangunan yang sifatnya berkelanjutan yang mendapat prioritas di tahun 2016. Di antaranya pembangunan rumah sakit tipe B+, Balai Ainun, dan pembangunan lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik di bidang kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Hal ini disampaikan Kepala Bapeda, Sarya Japar, yang ditemui beberapa hari lalu. Kalau 2016 ini kita lihat bahwa cukup banyak dana yang terserap, yaitu 1 triliun 52 miliar itu teralokasi untuk dana pembangunan. Dana pembangunan itu biasa kita sebut yang belanja langsung yang bermanfaat kepada masyarakat, yang bisa digunakan sebagai pembangunan berkelanjutan. Jadi kemudian belanja pegawainya tidak terlalu besar, yaitu sekitar 37% daripada 1 miliar itu, sehingga kelihatan bahwa political will daripada wali kota atau political action daripada Bapak Wali Kota ini memang menerbitkan pembangunan yang langsung berpengaruh kepada masyarakat. Saat ini pembangunan di Kota Parepare dapat kita lihat dan rasakan seperti pembangunan akses jalan hingga pembangunan fasilitas masyarakat lainnya, di antaranya peduli lorong serta penerangan lorong yang saat ini masih terus dilakukan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas walaupun di malam hari. Pembangunan Pasar Senggol yang sebelumnya terkesan kumuh dan semrawut kini telah ditata dengan rapi. Revitalisasi lapangan Andi Makassau agar masyarakat dapat berolahraga maupun sebagai wahana rekreasi keluarga. Selain itu, pembangunan sepanjang pantai mati rotasi. Saat ini masyarakat dapat menikmati panorama pantai baik siang maupun malam hari. Pembangunan rumah sakit tipe B+, pendidikan, serta beberapa pembangunan fisik yang tersebar di 4 kecamatan. Dari kesemua pembangunan fisik yang ada di Parepare saat ini dibiayai tanpa menggunakan dana pinjaman demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Parepare. Berapa banyak lagi energi yang harus terbuang? Mulailah dari diri sendiri. Pesan ini dipersembahkan oleh. Kita beralih ke berita terakhir pemirsa. Pasar UKM yang terletak di kawasan eks-reklamasi Pantai Labukang, Kecamatan Ujung harus lebih diefektifkan karena tidak difungsikan secara maksimal. Berikut liputannya. Pasar UKM yang terletak di kawasan eks-reklamasi Pantai Labukang, Kecamatan Ujung diharapkan akan lebih efektif karena peresmiannya telah dilakukan beberapa tahun lalu. Namun pasar UKM tersebut belum difungsikan secara maksimal. Menurut salah seorang penjual yang juga merupakan keamanan pasar UKM, Abdul Ghani berharap agar pemerintah lebih memperhatikan keberadaan dan fungsi pasar UKM. Abdul Ghani juga meminta kepada Dinas Perindak agar dapat mengelola keberadaan pasar UKM dan kuliner secara maksimal. Jadi kita membutuhkan perhatian dari pemerintah karena aturan yang dikeluarkan oleh pengurus sekarang itu jam 3 sampai jam 9 malam itu tidak efektif. Seharusnya dikembalikan seperti dulu mulai pagi sampai malam. Abdul Ghani juga mengharapkan agar warga yang telah memiliki los di pasar UKM agar secepatnya menempati los dan kiosnya, agar pasar UKM lebih banyak dikunjungi oleh masyarakat. Abdul Ghani menjelaskan, los atau kios yang telah buka saat ini sangat minim. Hanya terlihat beberapa los dan kios saja.
Untuk itu pemerintah diharapkan agar dapat memaksimalkan fungsi dari pasar UKM tersebut agar lebih dapat menggerakkan roda ekonomi yang ada di Parepare. Pasar UKM saat ini memiliki potensi untuk menjadi salah satu tujuan belanja dari masyarakat baik warga Parepare maupun warga luar Parepare. Apalagi pemerintah saat ini tengah menggalakkan Parepare sebagai kota tujuan. Berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus berita seputar Parepare Peduli mulai hari Senin hingga Jumat di TV kesayangan Anda. Atau Anda dapat pula mengakses di www.pareparekota.go.id. Saya Murni Safitri beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.